Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya MD Fani Oktarian, NIM saya 2120 21280. Saya akan mereview tempat atau sejarah tempat ini, yaitu Museum Sultan Mahmud Badarudin. Saya akan masuk ke dalam. Ini saya sudah berada di dalamnya, nanti kita akan masuk lebih dalam lagi. Ini adalah sekilas profil gedung museum. Bangunan Museum Sultan Mahmud Badarudin ini terletak di kawasan wisata Benteng Kota Besak di tepi Sungai Musi. Bangunan megah ini berukuran panjang 32 meter dan lebar 22 meter dan tinggi 17 meter. Dan ini terletak di kota Palembang. Juga ada keramik-keramik dari dasar laut yang sekitar tahun 1999 sampai 2000 yang lalu telah ditemukan dan dieksplorasi keramik muatan kapal Karam Taksin. Dan kita lihat di sini ada banyak barang, yaitu berupa piring yang berasal dari dasar lautan. Sejarahnya sudah lama sekali ini. Dan ini kura-kura. Ini termasuk kelompok hewan reptil yang hidupnya sungai atau rawa, disebut kura-kura air tawar. Dan ada juga terenggiling, termasuk hewan bertulang belakang, vertebrata, pemakan semut. Dan ini yang menarik, buaya sunggulon. Buaya ini merupakan jenis buaya sunggulon dengan nama Latin Tomistoma silegili. Ada termasuk hewan reptil yang bertulang belakang. Mari kita lanjut ke tempat yang lain. Lihat di sini ada rumah-rumah adat. Sejarahnya udah puluhan tahun. Ini yang menarik. Dan ada yang lebih menarik lagi, baju angkinan adalah baju yang dipakai untuk wanita bangsawan pada acara resmi yang biasanya dipadukan dengan kain songket sebagai bawahannya. Baju kurung sunting hudang adalah baju yang dipakai oleh wanita bangsawan Palembang. Dalam keseharian sebagai bawahannya dipadukan dengan kain batik. Selendang atau tengkuluk selendang panjang yang digunakan sebagai penutup kepala. Tudung serandak adalah tudung yang terbuat dari rotan yang digunakan untuk melindungi kepala dari panas dan hujan. Bisa dilihat dengan jelas. Ini saya ambil dari jauh. Gelang sekel. Gelang sekel merupakan gelang yang dipakai di kaki, yang biasa dipakai oleh wanita bangsawan. Nih, kalung alang ayam. Kalung ini merupakan perhiasan yang digunakan sebagai perlengkapan pakaian wanita. Ada juga mudawaro, adalah selendang yang dihiasi dengan sulaman logam tipis. Selendang ini biasanya dipakai untuk orang turun haji dan juga pada acara pernikahan. Ini yang menarik, orang mana yang tidak kenal dengan kain tajung dan kain blongsong. Kain atau sewat tajung ini, kain blongsong merupakan salah satu kerajinan khas Palembang yang pembuatannya dengan cara ditenun, memakai alat tenun bukan mesin ATBM. Kain tajung dan kain blongsong ini memiliki warna dan motif yang beragam. Kain tajung dipakai para pria untuk upacara resmi dan sakral, sedangkan para wanita memakai kain blongsong. Tuh, lihat tuh. Dan ini kita lihat cara pembuatan atau tempat pembuatannya. Bentuk, ragam dan alat ukiran kayu. Ada banyak jenis kayu, yaitu jenis etnografika, alat ukir, benda bubut. Ini adalah barang-barang sejarah yang sudah puluhan tahun dan masih disimpan dengan awet. Ada satu lagi jenis kain, yaitu kain simets. Batik Prada. Batik Prada ini terbuat dari kain mori, katun yang dibatik dan hiasi lagi oleh tinta emas yang biasa dipakai untuk upacara pernikahan, upacara adat pernikahan. Kain simets dasar merah kembang biru, kain yang digunakan sebagai perlengkapan upacara kematian atau menutupi jenazah. Kita akan menuju ke atas dan masih banyak lagi tempat yang menarik di tempat ini. Mari kita lihat ada apa di dalam. Ini adalah alat musik tradisional. Bisa kita lihat gambus, alat musik petik yang terbuat dari kayu.
Kayu pohon kurma di bagian depan dihiasi bentuk matahari. Gambus ini berbentuk oval dan berwarna coklat muda. Kalau barang-barang zaman dulu itu sangat menarik, enak dan dilihat. Ini rebana merupakan jenis alat musik yang terbuat dari kulit ikan pari. Pada kerangka dinding terdapat kepingan logam, sehingga menimbulkan suara gemerincing jika disentuh atau diguncang. Dan sejarahnya itu masih banyak sekali, saya tidak akan bisa menjelaskan satu persatu karena di lantai 2 ada sejarah lagi. Bisa dilihat barang-barang zaman dahulu itu yang udah berumur puluhan tahun, masih terlihat seperti baru dan masih mengkilap. Ini adalah kerajinan laker. Seni kerajinan laker Palembang merupakan produk budaya masa lampau yang diwariskan dari generasi ke generasi. Kata laker tersendiri dari bahasa Inggris yaitu lacquer berasal dari kata lach, yaitu nama bahan damar yang dihasilkan oleh sejenis serangga yang bernama Maciver leka. Bisa dilihat masih mengkilap seperti barang-barang yang zaman-zaman sekarang. Ini adalah barangnya zaman dulu yang masih mengkilap. Dan masih banyak lagi kerajinan Kuningan. Mari kita naik ke atas. Langsung saja ke atas. Bisa dilihat masih banyak sekali tempat sejarah yang zaman dulu sekarang kita kunjungi. Banyak sekali di sini ada patung, jubah atau kain. Bisa kita lihat keterangannya sangat lengkap. Citrun, hitanan, jubah, ada banyak sekali jubah, takep adadu, celana, balabas, badong, kopiah, bludru, dan ada banyak lagi dan saya tidak akan menjelaskan satu persatu. Saya akan melanjut ke tempat yang selanjutnya next time. Guci ini terlihat seperti guci biasa, tapi guci ini ada juga sejarahnya, yaitu guci jambangan, tempat air untuk mencuci kaki yang diletakkan dekat tangga rumah limas. Ukuran jambangan berdiameter 76 cm dan tinggi jambangan 55 cm. Ini dari bawah. Penasaran dengan yang di dalam? Mari kita lihat. Kita lihat di dalam ada apa. Ada banyak yang menarik dan barang-barang kuno di sini, tidak seperti barang-barang yang baru. Dan ini adalah pakaian pengantin atau lazim disebut penganggon oleh wong Palembang. Nah, wong Palembang ini ialah aesan gede. Pakaian ini pada masa lampau digunakan oleh para pengantin dari golongan tertentu. Busana aesan gede dahulunya merupakan pakaian adat kebesaran raja-raja Jawa. Dan ini bisa disebut dengan tempat atau adat pernikahan. Dan ini adalah sejarah perang dan diilustrasikan menjadi lukisan perang Palembang tahun 1821. Lukisan ini menceritakan tentang suasana perang Palembang melawan Kompeni Belanda pada tahun 1821 di pinggiran Sungai Musi. Dan ada banyak lagi ilustrasi gambar, lukisan pengasingan Sultan Mahmud Badarudin. Next, perang Palembang tahun Juni 1821. Perang Palembang ini diilustrasikan dengan secara lukisan dan orang yang berkunjung bisa mudah dengan cara memahaminya. Sekali senjata yaitu patris, tam, olok yang dipakai perang waktu zaman dahulu dan masih disimpan dengan secara utuh.
senjata tradisional. Senjata tradisional ini merupakan senjata yang dipakai pada masa Kesultanan Palembang Darussalam untuk pertahanan diri dari serangan musuh. Dan banyak lagi tombak lado dan lado spear. Dan ada lagi, ini adalah meriam. Meriam atau kanon merupakan senjata peninggalan zaman Kesultanan Palembang yang ditemukan di dalam benteng Kota Besar Palembang. Senjata ini terbuat dari besi dan perunggu menggunakan peluru mesin sejenis artileri yang menggunakan bubuk mesin atau bahan pendorong lainnya untuk menembakkan proyektil. Proyektil meriam memiliki bermacam-macam ukuran, kaliber, jangkauan, sudut tembak, dan daya tembak. Dan senjata ini digunakan untuk perang zaman dahulu. Ini adalah pakaian kebesaran. Pakaian kebesaran adalah perangkat pakaian resmi yang dipergunakan oleh raja-raja atau para menteri dan para priyayi dalam Kesultanan Palembang Darussalam. Pakaian kebesaran yang akan diuraikan di sini adalah pakaian kebesaran dari masa kekuasaan Sultan Mahmud Badarudin II hingga masa berakhirnya kekuasaan Perdana Menteri Pangeran Karamujayo. Bisa dilihat dengan sendirinya, pakaian dan sepatu keris masih tersimpan dengan utuh dan bersih. Inilah penjelasan saya dari